Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, patut kita ucapkan syukur kita kehadirat Allah SWT karena kita siang ini bisa sholat berjamaah dan mendengarkan kultum kuliah 7. Bapak Ibu sekalian, judul ceramah saya itu nikmat sehat. Bapak Ibu sekalian, betapa nikmatnya sehat itu. Mau bukti ya? Nah, ini buktinya. Coba kita sekarang tarik nafas, kemudian keluarkan nafas. Coba sama-sama ya, tarik nafas, keluar nafas. Sekali lagi. Karena ini sehat, terasa nyaman. Tapi ada orang yang tidak bisa tarik nafas dan mengeluarkan nafas di tangga kita. Jadi begitu tidak nyamannya orang yang tidak bisa tarik nafas karena ada menyempit saluran nafasnya. Begitu juga ada orang yang tidak bisa mengeluarkan nafas karena ada gangguan di parenkim paru-paru. Nah, ini kebetulan ada stetoskop ini. Ini untuk dokter. Ini alat untuk memeriksa apa penyebab orang sesak nafas. Nah, kita biasanya pasang gini. Nah, ini kebetulan aja tadi mungkin tertinggal ya. Nanti bisa tahu ini kenapa orang itu sesak nafas. Apakah karena sesak nafas karena paru-parunya atau jantungnya. Nah, kita untuk yang dokter-dokter sini diajari untuk itu. Apalagi kami yang spesialis paru diajarkan. Salah satunya adalah akan terdengar suara mengi. Ini itu karena menyempit saluran nafasnya. Saluran nafas yang seperti ini kemudian menyempit karena penyakit yang namanya asma itu. Begitu juga penyakit-penyakit yang lain. Itu juga akan membuat orang itu kada nyaman. Makanya Bapak Ibu sekalian, begitu nikmatnya kita sehat. Ada orang yang sakit ini, Pak. Nah, coba kita kalau gini kan enak ya. Coba bisa enggak? Enggak sakit ya? Nah, ada orang sakit tidak bisa begini, Pak. Saya sendiri sudah pernah sakit namanya frozen shoulder. Ini angkat mau nyisir kada bisa, mau handukan kada bisa. Banyak penyakit, apalagi di rumah sakit ini banyak. Jadi kesehatan, sehat itu nikmat. Tidak ternilai harganya. Jadi kalau orang ditukar, Pak milih mana uang yang 10 miliar sama pian sesak apa tidak? Pasti dia milih tidak sesak. Apalagi mata, ya kan? Milih mata yang tidak kelihatan sama ini, dia akan memilih yang sehat. Oleh sebab itu Bapak sekalian, kita ingatkan semuanya untuk kita menjaga kesehatan, ini penting. Tapi yang lebih penting lagi mensyukuri nikmat sehat ini. Oleh sebab itu Bapak sekalian, mungkin Bapak ingat, dan ini saya harapkan kita bawa pulang ya. Ada 5 perkara sebelum datang perkara. Yang pertama, sehat sebelum sah. Jadi kalau sekarang sehat, kita harus berbuat yang baik. Ke masjid, kemana saja yang bisa kita bisa yang baik-baik. Kalau sudah sakit kadang bisa ke masjid. Jangankan masjid, mau sholat berdiri aja kadang-kadang tidak bisa. Kemudian kaya sebelum uang sekarang banyak gini atau apa, disimpan semuanya. Nanti ada saatnya kalau dia miskin menyesal. Kenapa dulu saya
gunakan kekayaan saya ini hanya untuk foya-foya atau apa dan sebagainya. Jadi apa tadi yang kedua? Kaya belum miskin. Yang ketiga, waktu luang sebelum waktu sempit. Kita kadang-kadang punya luang banyak, tidak pernah ibadah. Kita punya luang banyak, tidak pakai untuk belajar. Dulu waktu masih muda, waktunya banyak, tidak belajar, tidak ibadah. Begitu dia sudah sempit waktunya, buru-buru dia. Yang keempat, muda sebelum tua. Kita semua pernah muda, tidak ada orang langsung tua. Ya ini kebetulan saya bertemu beliau ini sudah dulu lama-lama muda Pak ya, kita rambutnya masih hitam, sekarang sudah mulai putih, saya juga putih. Jadi muda. Kalau sudah tua, uyuh kita. Kadang-kadang kita subuh itu yang datang di subuh itu orang tua-tua, yang mudanya kadang ada. Yang terakhir adalah hidup sebelum. Orang kalau sudah masih hidup, pergunakan ini dengan baik. Ini coba ini baca itu. Ini tulisan, sholatlah sebelum disolatkan. Itu Pak. Yang sana itu dipasang sama Pak Hakim itu sama itu ya. Sholatlah sebelum disolatkan. Jadi kalau sudah mati kadang bisa kembali lagi. Jadi orang yang masih hidup seperti kita ini, marilah kita beramal soleh yang baik, belajar yang baik, harus bisa memberikan nilai positif pada orang lain. Jadi simpulannya, 1, nikmat sehat. Jadi gunakan 5 hal sebelum datang kemahal. 1, sehat sebelum sakit. 2, kaya sebelum miskin. 3, waktu luang sebelum waktu sempit. Yang keempat, muda sebelum tua. Dan yang terakhir, mati. Ya, hidup sebelum mati. Bapak sekalian, saya rasa itu aja tausiah karena 7 menit saja. Nah, mudah-mudahan ini menjadi pengingat untuk saya sendiri dan untuk kita semua. Dan ini diumumkan sekalian di masjid ya. Nanti bapak-bapak ibu sekalian, bapak-bapak sekalian, silakan, ini ada hidangan makan siang gratis yang disiapkan oleh masjid. Mudah-mudahan memberi berkah untuk kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.